Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada bagian yang kelima dari renungan dengan tema penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saudaraku, bagian Alkitab kita menunjukkan hal-hal penting bagi kita, yaitu bahwa Yesus yang baru saja melihat orang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya menderita, dan ia berbaring di pinggir kolam Bethesda. Maka Yesus langsung mengerti keadaannya dan terpanggil untuk menawarkan kesembuhan. Ini memberi pesan kepada kita bahwa Tuhan itu bukan hanya Maha Tahu, tetapi ia juga mengerti dan peduli. Bagi manusia yang hidupnya dirundung penderitaan, apapun bentuknya, mereka boleh yakin bahwa Yesus melihat itu semua. Yesus mengerti situasinya. Dan ketika kemudian Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini adalah sebuah tawaran kemurahan. Ada banyak orang yang sakit di kolam Bethesda, tetapi hanya satu orang yang ditanya oleh Yesus. Ini menandakan bahwa panggilan atau tawaran kemurahan Allah adalah juga pilihan Allah yang harus dihargai, harus ditanggapi dengan tepat dan direspon sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Jika orang yang sakit itu tidak tertarik kepada kata-kata Yesus, maka sesungguhnya ia bebas untuk menanggapinya. Ia bisa mengabaikannya atau bahkan mengusirnya. Tetapi dengan orang itu mau berkeluh kesah kepada Tuhan, artinya ia mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia menganggap penting untuk menanggapi Tuhan. Meskipun ini disampaikan dengan kalimat-kalimat keluh kesah. Ini menandakan bahwa Yesus menghormati kebebasan manusia di dalam memilih untuk menerima Tuhan atau menolak Dia. Dan bahwa Yesus hanya akan menyelamatkan mereka yang ingin untuk diselamatkan saja. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk percaya kepada Dia, untuk mengikut Dia. Meskipun Tuhan secara pribadi telah datang kepada seseorang, telah memanggil dia. Firman hidup, Injil Tuhan Yesus Kristus telah diwartakan ke seluruh dunia. Dan orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan, mereka pun memiliki kesempatan untuk membacanya, untuk mengerti isinya. Tetapi apakah orang itu mau memutuskan untuk menerima atau menolak Tuhan, itu adalah hak mereka secara pribadi. Meskipun Tuhan secara pribadi telah datang kepada seseorang, telah memanggil dia, orang tetap memiliki hak kebebasan yang memang sejak semula telah Tuhan karuniakan kepada manusia. Dan di sini juga berlaku ketentuan Allah, yaitu semua keputusan yang orang telah ambil senantiasa diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesembuhan artinya adalah juga perubahan. Perubahan dari keadaan yang semula orang tidak berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, menjadi bangkit, berjalan, dan bahkan mengangkat tikar.
akar, yaitu tugas dan kewajibannya sebagai orang yang percaya. Itu artinya orang berubah menjadi aktif, bekerja mengikuti perintah Allah. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada engkau dan saya. Maukah engkau berubah? Berubah dari cara hidup yang berdosa kepada cara hidup anak Allah yang menggunakan Injil sebagai standar utama dalam berperilaku. Berubah dari yang semula membenci seseorang menjadi mengampuni misalnya. Berubah dari yang semula abai kepada sesama menjadi gemar melayani. Kata-kata Yesus, maukah engkau sembuh, adalah juga kesempatan yang Tuhan sediakan secara khusus untuk orang-orang terpilih, agar mereka dapat lepas dari kelumpuhan rohani yang jauh lebih menyiksa kepada kesembuhan atau kesehatan jiwa yang sangat penting dan utama. Saudaraku, boleh saja sekali waktu kita berkeluh kesah kepada Allah, menyampaikan beban hidup kita kepada Tuhan. Namun itu tidak akan pernah berarti apa-apa, tidak mendatangkan manfaat apapun jika kita tidak mau bangkit, tidak mau berjalan mengikuti perintah-perintah Allah. Oleh karena itu adalah penting bagi kita untuk kita segera mengubah keluh kesah kita kepada Tuhan menjadi tindakan yang nyata, yaitu menuju kepada kesembuhan, mengikuti apa yang menjadi firman-firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.